Halo, salam sehat, salam sejahtera buat seluruh penonton dimanapun kalian berada. Pada video kali ini tuh saya akan bicara tentang pembebasan Sandra pembebasan Sandra yang selama ini disandra oleh pimpinan Tentara Pembebasan Nasional, pimpinan Egyanus Kogoya dan teman-temannya. Jadi sebelum kita dalami seperti begini, pertanyaan mendasar itu, siapa yang hebat dalam pembebasan Sandra ini? Yang hebat itu Tentara Pembebasan Nasional dan terkhusus itu pimpinan Egyanus Kogoya dan teman-temannya. Kenapa mereka hebat? Karena yang pertama mereka menjaga Sandra itu seperti mereka menjaga telur di ujung tanduk atau di ujung jarum. Jadi mereka kalau salah sedikit, itu pasti telurnya itu bergeser sedikit atau salah sedikit saja telurnya bisa retak. Kalau mereka salah lagi itu bisa hancur telur itu. Nah, artinya bahwa ketika mereka menyandra seseorang itu, mereka sudah hitung konsekuensi-konsekuensi yang mereka akan hadapi. Misalnya kalau Sandra itu kemudian dia terjadi apa-apa, sakit atau korban atau apa, itu justru posisi TPN itu akan sangat terpojok. Mereka akan dibilang tidak menghormati hak asasi manusia, mereka akan distigma dan segala macam. Nah, TPN pimpinan Egyanus Kogoya ini mereka sangat cerdas karena mereka sudah mengkalkulasi, mereka sudah hitung itu semua. Sampai dengan kemungkinan terburuk itu kalau terjadi seperti apa. Walaupun misalnya mereka kan dalam posisi penyanderaan itu mereka selalu bilang bahwa Sandra ini akan dibebaskan kalau Indonesia itu memberikan kemerdekaan atau menggelar perundingan. Nah, di sisi lain mereka sadar bahwa Indonesia itu negara kolonial yang sangat tidak mungkin itu akan mau berdialog atau berunding atau apalagi misalnya mau kasih kemerdekaan. Jadi mereka sudah punya cara pandang yang hebat karena mereka sudah bisa tahu tentang itu. Nah, tapi di sisi lain mereka sedang melakukan penyanderaan terhadap warga New Zealand. Sementara misalnya tentara Indonesia atau militer Indonesia berusaha untuk membebaskan, tapi mereka tidak punya kemampuan untuk atau mereka tidak bisa melakukan pembebasan itu. Yang mereka lakukan itu hanya bagaimana menduduki wilayah-wilayah sipil dan dampaknya itu justru bikin teror masyarakat sipil. Tapi bahwa pimpinan Egyanus Kogoya itu mereka sangat cerdas sekali karena mereka sudah bisa menghitung kemungkinan-kemungkinan seperti begitu. Dan yang paling penting lagi itu mereka itu menghargai yang namanya itu hak asasi manusia dan mereka taat kepada aturan perang yang berlaku di dunia. Jadi begitu mereka sandra seseorang, mereka pastikan bahwa orang itu dalam posisi yang selamat. Dan itu mereka berhasil. Yang kedua itu posisi penyanderaan itu kan dilakukan itu sudah 19 bulan atau 1 tahun lebih, 1 tahun, 1,5 tahun lebih. Nah, dalam 1,5 tahun lebih itu terbukti kalau negara ini gagal. Indonesia sangat gagal. Baik itu gagal dalam pembebasan Sandra, tapi juga gagal dalam bagaimana itu melakukan negosiasi atau perundingan. Dalam peristiwa ini tidak pernah ada perundingan yang terjadi, misalnya. Nah, itu menunjukkan bahwa negara itu anti kemanusiaan, negara itu juga malas tahu terhadap nasib warga New Zealand. Nah, itu juga kemudian bisa didukung dengan adanya skenario penembakan terhadap
yang sampai sekarang masih kabur dan harus dilakukan investigasi secara menyeluruh itu penembakan terhadap pilot helikopter, dan itu juga warga negara New Zealand. Karena sebelumnya itu pimpinan Egyanus Kogoya di Nduga itu mereka ingin membebaskan Sandra dan mereka menyampaikan hal itu di publik. Setelah mereka menyampaikan itu ada pernyataan dari petinggi militer bahwa itu hanya penipuan dan segala macam. Padahal itu yang mau membebaskan Sandra itu pimpinan Egyanus Kogoya dan kelompoknya. Kenapa pihak lain itu seakan-akan yang akan membebaskan Sandra dan mengeluarkan pernyataan yang justru itu patut dipertanyakan, kenapa pernyataan itu seperti itu, kenapa pernyataan itu muncul misalnya. Nah, setelah pernyataan itu muncul, diikuti juga dengan penembakan terhadap seorang pilot helikopter, dan itu dari New Zealand juga. Nah, ini bikin kerancuan itu terjadi di situ. Kemudian yang berikut itu, Egyanus Kogoya setelah itu selisih beberapa bulan, Egyanus Kogoya juga kemudian menyampaikan bahwa mereka juga akan membebaskan pilot. Nah, pernyataan itu kemudian disampaikan, ternyata juga itu ada penyerangan. Nah, ini kan hal-hal yang sebenarnya ini siapa yang mau bermain, dengan tujuan apa permainan itu hendak dilakukan. Mestinya itu kan dipikirkan ketika misalnya itu TPN mau membebaskan Sandra, itu kan mestinya harus diapresiasi dan disambut gembira, karena ini bicara tentang bagaimana warga negara lain yang ingin dibebaskan dalam proses penyanderaan. Walaupun kita tahu bahwa misalnya dengan waktu yang begitu lama penyanderaan itu dilakukan, itu kan sebenarnya mau memberikan efek jerah kepada semua orang yang mau ke Nduga bahwa ada wilayah-wilayah perang seperti yang disampaikan oleh TPN itu jangan sekali-sekali kalian masuk, karena begitu kalian masuk itu kalian akan dianggap bagian dari musuh atau bagian dari kombatan. Nah, itu sebenarnya penegasan itu memberikan pandangan bahwa hati-hati jangan masuk di wilayah perang. Nah, dalam posisi seperti itu memang mekanisme dalam hukum perang yang mestinya itu juga harus diketahui. Jadi harus ada alasan-alasan kenapa sampai kemudian seseorang itu ingin masuk ke wilayah tersebut. Apakah karena dia seorang medis? Tapi itu juga kemudian harus sangat hati-hati, karena posisi perang di Papua itu dia berbeda dengan di negara-negara yang maju, karena di Papua itu misalnya bisa saja orang lain yang melakukan rekayasa pembunuhan, tapi kemudian itu menstigma orang lain. Tapi menariknya itu sekali lagi Egyanus Kogoya dan teman-temannya ini mau menunjukkan bahwa yang pertama itu mereka menghormati hak asasi manusia, yang kedua itu mereka taat kepada aturan perang. Itu yang menarik. Nah, karena mereka mengerti tentang bagian itu, dan dalam situasi yang panjang ini mereka mau bilang bahwa ternyata Indonesia itu malas tahu dengan kemanusiaan, dan bagi mereka itu terserah siapapun yang mau mati itu urusan begitu. Jadi mereka sudah sangat tidak peduli, karena dua hal itu tidak terpenuhi, misalnya tuntutan dari TPN. Nah, yang berikut itu yang hebat lagi itu misalnya karena penyanderaan ini seperti di ujung tanduk atau di ujung jarum, kemudian TPN berpikir tentang bagaimana cara yang efektif untuk membebaskan Sandra. Walaupun mereka sadar di sisi lain itu tuntutan mereka itu belum terpenuhi, tapi di sisi lain itu mereka juga hitung tentang pentingnya Sandra ini harus kemudian bisa selamat dan dikembalikan. Karena itu akan berdampak juga, kalau terjadi sesuatu akan berdampak kepada perjuangan Papua. Sementara Indonesia itu sudah menunjukkan kekejaman sebagai negara
kolonialis yang tidak akan kemudian menjawab tuntutan tersebut. Dalam situasi seperti begitu, itu hebatnya adalah ketika pimpinan Egyanus dan teman-temannya atau TPN itu memutuskan bagaimana cara supaya Philips ini bisa kemudian bebas. Mereka juga harus pikir kira-kira tangan siapa yang kemudian bisa dipakai atau supaya mereka ini bisa bebas daripada mereka Philips ini bisa selamat. Dan bersyukur sekali kalau ternyata cara yang ditempuh itu justru ternyata keren dan hebat karena cara itu ternyata bisa mengantarkan Philip sampai dengan tiba di keluarganya. Itu memberikan gambaran bahwa TPN mereka sudah menghitung. Walaupun misalnya mereka mereka bersepakat untuk bagaimana apakah pihak internasional yang dilibatkan dalam proses pembebasan dan segala macam. Tapi untuk melibatkan pihak-pihak internasional itu butuh waktu yang begitu panjang. Sementara ketika kita bicara butuh waktu yang panjang, kita tidak bisa menjamin tentang keselamatan Philips. Sehingga keputusan TPN itu sangat bijaksana sekali karena mereka menghitung tentang perjuangan Papua dalam proses dan perjuangan Papua dalam proses yang kemudian tidak akan menghambat proses perjuangan, tapi di sisi lain itu ada aspek kemanusiaan yang harus dihormati. Dan sebenarnya mereka mau menunjukkan kepada dunia, kepada semua orang dan kepada dunia bahwa TPN itu sebenarnya mereka itu punya nilai kemanusiaan yang sangat tinggi. Berbeda jauh dengan Indonesia. Yang kedua itu mereka taat kepada aturan militer. Itu keren sekali. Yang ketiga itu mereka tahu juga tentang cara bagaimana menjaga dan melindungi Sandra. Dan itu mereka bisa buktikan dengan ketika Sandra itu dibebaskan, dia dalam keadaan yang sehat-sehat dan itu sangat luar biasa. Mereka bertanggung jawab terhadap Sandra itu. Itu memberikan gambaran bahwa mereka menggugurkan segala macam klaim, stigma yang dilakukan oleh negara Indonesia terhadap TPN. Misalnya mereka bicara tentang mereka itu KKB lah, istilah-istilah baru yang dimunculkan. Sebenarnya itu semua istilah-istilah baru itu dengan sendirinya itu gugur. Dan itu hebatnya TPN dalam menempatkan Sandra tapi juga menarik perhatian para pihak yang kemudian mengikuti proses ini. Nah, pertanyaan yang terakhir itu kan misalnya, siapa sih sebenarnya yang hebat dan berkontribusi di dalam pembebasan Sandra? Nah, kalau kita lihat misalnya Jokowi menyatakan apresiasi kepada tentara dan polisi padahal mereka gagal. Kemudian yang berikut itu ini kan hanya mau menarik perhatian atau membangun narasi-narasi penipuan yang kemudian dilakukan juga oleh kepala negara karena mestinya itu kan harus dilihat bahwa ini semua sudah gagal, negara gagal, aparatnya gagal, semua gagal. Nah, yang keren itu hanya TPN, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, dan pimpinan Egyanus Kogoya, dan lebih khusus pimpinan Egyanus Kogoya karena mereka tahu bagaimana itu bisa membebaskan Sandra dan Sandra itu juga bisa selamat dan itu kemudian disaksikan oleh semua orang yang menonton itu. Nah, kalau ada pihak-pihak yang misalnya turut serta membantu dalam membawa Sandra itu keluar segala macam, ini kan pihak-pihak yang sebenarnya itu Egyanus dan teman-temannya itu mereka juga sudah hitung kira-kira siapa yang pas yang kemudian itu ketika pembebasan Sandra itu kemudian Sandra itu bisa selamat dan itu mereka berhasil karena mereka bisa misalnya memetakan orang siapa yang tepat untuk jalur yang tepat supaya Sandra ini kemudian bisa selamat sampai di keluarga mereka. Jadi dalam posisi pembebasan Sandra ini sebenarnya tidak ada pihak-pihak lain yang turut serta karena kehebatan lobby lah, diplomasi lah, sebenarnya tidak sama sekali. Karena itu terbukti dengan sebelumnya itu rencana pembebasan Sandra itu sudah diumumkan yang kemudian terjadi skenario penembakan terhadap pilot helikopter itu. Jadi itu murni dan tulus itu atas keinginan
Tentara Pembebasan Nasional, karena mereka juga sadar Tentara Pembebasan Nasional karena mereka melihat bahwa Indonesia tidak akan mungkin menjawab mereka punya tuntutan kecuali revolusi. Itu satu soal yang kemudian membuat keputusan, kalau yang saya dalami itu kemudian itu melahirkan keputusan bahwa pentingnya Philips ini kemudian itu harus dibebaskan supaya semua dunia lihat bahwa ternyata TPN itu mereka kelompok yang benar-benar berjuang tentang Papua merdeka dengan kekuatan militernya dan menghormati hak asasi manusia serta menghormati mekanisme atau aturan perang dunia. Dan itu mereka sudah buktikan, dan mereka juga berhasil itu bagaimana cara untuk membebaskan Sandra, dan mereka juga berhasil itu memastikan bahwa kemungkinan-kemungkinan yang melebelin dan segala macam kepada TPN itu bisa beres dan bisa terlihat clear. Dan itu menurut saya TPN itu hebat. Dan hari ini sebenarnya dengan kasus seperti ini TPN mau membuktikan bahwa mereka jauh lebih cerdas dan hebat daripada negara Indonesia dan aparatnya. Ini menunjukkan bahwa mereka menghormati hak asasi manusia, mereka menghormati aturan perang dunia, tapi mereka juga tahu tentang bagaimana cara berjuang yang tepat dan benar. Sekali lagi, saya secara pribadi itu salut buat TPN. Ini pembelajaran yang penting buat semua orang, bahwa ketika mereka menempatkan musuh, mereka tahu siapa itu musuh, mereka tahu siapa itu masyarakat, mereka tahu siapa itu teman, dan itu sudah dibuktikan oleh TPN. Tidak seperti kolonialisme Indonesia yang melalui tentara dan polisinya yang jalan teror-teror orang sembarang, jalan bunuh-bunuh orang sembarang. Masyarakat itu menjadi korban atas operasi militer yang terlalu membabi buta. TPN membuktikan bahwa musuh mereka itu siapa-siapa, mereka juga tahu bahwa musuh mereka itu hanya kombatan, tentara dan polisi, kemudian BIN, tapi juga misalnya mata-mata. Kepada mereka itu menjadi musuh dan mereka akan kejar target itu, tapi kepada warga sipil dan pihak-pihak lain mereka tahu bahwa mereka itu harus dilindungi, dan itu terbukti dengan pembebasan Philips Martin. Semoga ini menjadi catatan penting bagi kita. Mari kita dalami. Jadi siapa yang hebat? Hanya TPN, pimpinan Egyanus Kogoya, Tentara Pembebasan Nasional, lebih khusus pimpinan Egyanus Kogoya yang hebat, karena mereka juga bisa membebaskan Sandra dengan memperhatikan hal-hal prinsipil. Demikian dari saya, kiranya Tuhan memberkati. Salam akal sehat.